Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Spasi Dakwah, channel penyuluh agama Islam Kabupaten Blitar. Pada pagi hari ini kita di Spasi Dakwah, di podcast ini mendatangkan penyuluh agama Islam Kecamatan Binangun, yaitu Bapak Wijayanto SPD. Assalamualaikum Pak Yai Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk perbincangan santai kita pada pagi hari ini, Siap. kita ngobrol santai saja. Temanya tema yang sangat hangat sekali di kalangan kita, Generasi sekarang. sekarang. Iya. Yaitu tema tentang generasi sandwich. Saya juga baru agak-agak kurang familiar dengan kata-kata generasi sandwich. Tahu-tahu saya generasi micin. Nanti micin. Untuk mohon diberikan pemahaman apa itu generasi sandwich, Bapak Wijayanto. Oke. Begini. Menurut pemahaman saya, generasi sandwich atau sandwich generation, memang generasi ini sangat betul-betul marak di zaman era ini. Karena apa? Pengertian dari sandwich itu adalah seperti roti. Roti. Jadi ada 3 lapis roti tersebut. Ya. Roti atas, roti bawah, dan roti isiannya tengah itu isiannya daging. Biasanya daging, ada sayuran. Ya betul, ada sayuran, ada nugget dan sebagainya biasanya. Sesuai permintaan. Sesuai permintaan. Itu cuma apa ya? Percontohan. Kalau bahasa Jawanya sanepan. Dikatakan sandwich itu memang 3 lapis. Jadi yang saya maksudkan generasi itu seperti apa kok seperti itu. Lah ditekan, ada yang atas, ada yang bawah. Kemudian yang tengah itu adalah kita. Terhimpit roti. Maksudnya di saat era seperti ini, zaman seperti ini, itu adalah terkait dengan ekonomi, perekonomian. Terhimpit ekonomi. Yang atas itu seorang orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tidak kuat bekerja. Sedangkan yang bawah itu adalah anak istri yang juga mungkin membutuhkan biaya ekonomi. Lah, yang dijepit tadi otomatis, yang dijepit nggak enak yang dijepit itu. Ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Dan kebanyakan di zaman seperti ini memang saya amati itu perekonomian yang menjadi permasalahan. Bahkan menurut survei itu khususnya di Blitar aja ya. Di Blitar aja itu 71% itu seperti generasi seperti itu. Contoh itu kemarin saya itu jalan-jalan di wilayah, saya sebutkan ya. Itu ketemu seorang pekerja di POM. Pelayan POM itu, POM. Kebetulan saya itu mencari BBM. Katanya, Mbak, loh, perempuan itu. Ya. Mbak, loh, kayaknya panjenengan sudah lama kerja di sini. Oh, sudah, Pak. Saya itu hampir 10 tahun kerja di sini. Luar biasa. Berarti bapak ya? Ya enggak, Pak, memang saya sudah lama. Bentar. Belum, anaknya udah berapa? Udah belum nikah belum gitu. Belum, Pak, saya belum nikah. Loh, kok belum nikah loh? Kayaknya kamu sudah umur deh. Sudah saatnya untuk nikah. Gini, Pak, sebetulnya saya itu udah pengen nikah. Dikarenakan saya itu harus menghidupi orang tua saya. Loh, nah kenapa? Itu karena bapak sudah meninggal, Pak, dan ibu sudah nggak mampu bekerja, dan saya harus menghidupi adik saya. Kan hampir sama ini statusnya ya, bukan anak tapi adik. Adik saya yang harus membutuhkan biaya sekolah. Dan saya ini bagaimana, Pak? Saya harus cari modal dulu untuk untuk biaya nikah dan biaya keluarga saya. Nah, ini termasuk
Ini suatu contoh aja, ini sudah terhimpit ini ya. Nah, dan mungkin di luar sana juga banyak hal seperti itu. Nah, di intinya yang namanya sandwich generation itu adalah seorang atau bisa juga anak yang saya sampaikan tadi, remaja ya, bisa juga seorang keluarga yang harus menghidupi keluarganya, baik yang di atas tadi, orang tua yang dibawa adalah keluarga, istri dan anaknya, seperti itu gambaran gitu. Ternyata generasi sandwich itu generasi yang diapit tanggung jawab. Walaupun kelihatannya roti itu empuk, diapit dua perkara yang empuk. Ternyata kalau itu sebuah tanggung jawab juga, kalau tidak didasari dengan ilmu, dengan pengalaman dan utamanya adalah dawuh panjenengan kayaknya kurang tepat. Akhirnya kita angkat materi ini agar orang-orang yang terhimpit ini bisa memahami dan bersikap sesuai dengan tuntutan ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam, agama, dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Kemudian bagaimana pesan-pesan Nabi atau mungkin dawuhnya Kanjeng Nabi yang dulu itu seperti apa menyikapi, maksudnya dasarnya ini menyikapi hal seperti ini generasi ini sandwich ini. Oke. Begini Pak Wahib, memang sejak Rasulullah itu sudah dipesankan. Rasulullah sudah mengkritik. Yakti zamanun ngalanas halaku rojulin. Itu apa? Celaka atau celaka atau rusaknya seorang laki-laki. Atau mungkin bisa dikatakan binasa ya. Binasa seorang laki-laki itu ngalayada zaujaiti wa abaihi wa waladihi. Jadi bisa itu dari keluarganya, istrinya, bahkan orang tua, bahkan anak. Kenapa? Yughayyirunahu bil fakri. Jadi dikarenakan dia itu dihina karena kefakiran, kemiskinan. Yang sebetulnya dia itu tidak mampu untuk ditekan, menghasilkan atau mungkin mencukupi dari apa tanggungan yang dia belum mampu. Jadi itu sejak dulu itu dari Imam Ghazali ya kalau nggak salah, dari Ihya Ulumuddin itu disebut seperti itu. Yakti ngalanasi zamanun yakunu halaku rojulin. Jadi memang sudah ada. Sekarang itu kan banyak, gitu. Akhirnya apa yang terjadi kalau sudah seperti itu, karena dihimpit tekanan ekonomi, karena iman tidak kuat, akhirnya bekerja seenaknya, tidak tahu ini pekerjaan yang benar, halal haramnya tidak tahu. Ya mungkin tahu, cuma karena terpaksa akan diterjang saja pekerjaan seperti itu, dikarenakan untuk mencukupi himpitan dari dua sisi tadi. Nah, itu sudah ada di zaman Rasulullah. Berarti bahwa zaman seperti itu sudah dari Rasulullah sudah diingatkan bahwa ada rusaknya seseorang laki-laki itu karena dua himpitan yang tidak dia mampu akhirnya menghalalkan segala cara. Mungkin gini, Yai. Apakah mungkin juga sekarang itu kan kita juga di Kementerian Agama mengetahui banyak perceraian. Satu karena himpitan ekonomi yang orang laki-laki tidak mampu, akhirnya istrinya ke luar negeri. Mencari bekerja lah. Akhirnya di sana tidak kuat iman, akhirnya merasa suaminya sudah tidak bisa mencukupi, suaminya tidak bertanggung jawab, akhirnya minta surat cerai. Mungkin juga fenomena seperti itu ya. Betul. Memang itu tingkat perceraian di pengadilan negeri agama itu memang faktornya banyak. Mungkin faktor ekonomi. Nah, di salah satunya mungkin ya generasi sandwich itu tadi, karena terjadinya perceraian. Juga ada faktor KDRT, gitu. Juga ada faktor
perceraian itu mungkin pernikahan dini. Nah, dan tadi yang berhubung dengan sandwich tadi, generation tadi mungkin karena faktor ekonomi. Karena keadaan tidak mampu, nyun sewu. Kita melihat lagi viral ya di mana itu yang anak gantung diri itu. Gitu. Gantung diri mungkin karena kurang mampunya perekonomian, mau beli alat tulis saja tidak mampu, akhirnya malu apa yang terjadi. Nah, kesimpulannya memang kalau kita ketahui bahwasanya memang yang namanya menghidupi keluarga itu kan wajib. Dan apalagi menghidupi orang tua, termasuk juga itu terbentuk dari ketaatan kepada orang tua. Ada keterangan itu di Al-Quran, falatakul lahuma ufin walatan harhuma wakul lahuma qaulan karima. Janganlah engkau ini membentak ya, atau menyakiti orang tua. Padahal lahuma ufin itu kalau di Al-Quran kan kata-kata hus itu aja nggak boleh. Apalagi membentak, apalagi menyakiti, itu jangan sampai seperti itu di Al-Quran. Tetapi kita harus betul-betul bijaksana. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Memang Rasulullah innama bu'istuli utamima makarimal akhlak. Rasulullah diturunkan di bumi untuk membenahi akhlakul karimah manusia. Maka dari itu, kalau kita berpegangan kepada pondasi agama, berakidah pada Al-Quran dan hadis, insya Allah pasti kita akan bisa melalui problem seperti ini. Mungkin juga Yai. Ya. Karena zaman sekarang, zaman modern itu orang itu hanya mementingkan gaya hidup. Akhirnya ibaratnya istri tidak melihat kondisi suami. Ikut-ikutan tren dengan teman-temannya, dengan teman arisan lah, minta HP yang iPhone, kendaraan yang super mewah, dan sering keluar makan-makan di tempat restoran yang enak untuk kita selfie, kita upload di status dan di media sosialnya agar kelihatan mewah. Tidak mengetahui kondisi suami, akhirnya menekan di luar batas kemampuan suami. Itu bagaimana itu untuk menghindari niku? Pesan-pesan nih. Untuk generasi yang suka menghimpit. Menarik sekali ya. Memang lagi viral hari ini seperti ini. Boleh. Mungkin saya ibaratkan tadi ya. Ada burung gemak ya. Burung gemak itu yang logikanya kalau bertelur kan harus kecil. Ya telur gemak lah. Tetapi kadang dipaksa telur gemak tadi untuk telur banyak. Kuat nggak ini puyuh atau gemak itu tadi? Kalau disuruh nggak mampu. Sobek. Iya toh? Sobek, nggak mampu. Nah, maka dari itu seharusnya ini yang harus kita tekankan adalah kita tanamkan akidah agama. Itu penting. Makanya generasi-generasi yang akan datang ini tanggungan kita ya, nanti harus kita beri pondasi dengan akidah, pondasi keagamaan. Dan solusinya tadi, bagaimanakah untuk mengatasi hal tersebut? Kalau kita tadi sudah berpandangan bahwasanya kita harus patuh kepada orang tua, itu memang penting. Dan bekerja itu adalah ibadah. Kalau kita sadari, kalau kita mengerti bahwasanya apapun yang kita kerjakan, sepayah apapun, itu sebetulnya ibadah. Dan nanti kita dudukkan bersama orang tua, kita dudukkan bersama dengan keluarga dan diberi pengertian bahwasanya nyun sewu, Bu atau mungkin nak atau mungkin istri saya, gaji Mas, gaji saya itu sekian. Dan mungkin kita harus betul-betul memanajemen ekonomi kita. Pengeluaran. Tidak boleh pengeluaran itu melebihi dari penghasilan. Agar tidak terjadi yang namanya tadi tekanan-tekanan tadi. Nah, jadi apabila keduanya menekan, kita beri pengertian. Bu,
penghasilan saya sekian, nanti ibu sekian. Dan Bu, yang sekian harus saya kasihkan anak saya, yang harus mencukupi ekonomi untuk kebutuhan sekolah. Dan istri saya diperjelaskan. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah, qaulan karimah, dengan halus, dengan bijaksana. Insya Allah nanti ibu dan anak, bukan istri nanti bisa atau mengerti. Dan faham. Nah, jadi seperti itu. Kita tetap harus menggunakan rel-rel agama. Kenapa memang saat-saat ini Pak Wahib itu kita krisis akhlak. Krisis akhlak, dan apalagi dengan adanya himpitan ekonomi, kalau kita tidak dasari dengan akhlak, kita tidak dasari dengan iman, maka apa yang saya sampaikan tadi pasti menghalalkan segala cara. Jadi kesimpulannya, untuk apabila dari himpitan tadi itu harus diberi pengertian dengan akhlakul karimah. Itu mungkin itu Pak Haib. Intinya berarti untuk generasi kita yang masih kesulitan ekonomi, kita berikan kesadaran, yaitu tentang harus bisa membedakan antara fungsi dan gengsi. Fungsi berarti adalah kebutuhan pokok, gengsi kan gaya hidup untuk media sosial, untuk status, sehingga sangat membebani di luar batas kemampuan. Pak Yai. Kalau normal-normal saja mungkin ya nanti kemungkinan, karena apa, kadang-kadang yang membuat kita itu berat itu kan kadang menuruti gengsi. Itulah. Iya itu. Hidup sederhana itu. Sangat menarik sekali. Mungkin pesan-pesan Pak Kiai untuk istri, untuk orang tua, agar kita sebagai kepala rumah tangga itu dalam mencari rezeki itu semakin tenang, berkah, dan tidak merasa terhimpit dengan kebutuhan yang di luar batas kemampuan kita. Pesan panjenengan untuk istri, untuk keluarga orang tua kita apa ya? Memang ada keterangan begini, dinarun angfaqohu ngala ahlika a'duma ajro. Jadi menginfakkan harta benda atau membiayai hidup untuk keluarga itu adalah amal yang paling tinggi atau amal yang paling agung. Jadi pesan saya, menurut pandangan saya ini, marilah kita kembali kepada akidah, kembali pada ajaran-ajaran, kembali kepada syariat. Bekerjalah yang baik, bekerjalah dengan sesuai dengan real agama. Terus kemudian janganlah sampai mengeluarkan uang atau berlebih-lebihan dalam melakukan gaya hidup. Kita harus memanajemen apa yang namanya itu ekonomi. Kemudian biar tambah berkah, diniatkan bekerja dengan ibadah. Jangan lupa sedekah. Karena sedekah itu kalau tidak dipaksa itu tidak bisa. Kadang itu nanti untuk kebutuhan lainnya sedekah besok aja lah itu. Karena apa? Sedekah itu untuk membuat ekonomi kita semakin barokah. Dan untuk anak-anak yang pada saat sekarang mungkin terhimpit ekonomi, kembali lagi saya tekankan itu harus yang namanya akidah, syariat, agama. Itu yang penting, dan keimanan itu yang penting. Dan harus memahamkan dari kedua sisi tadi, atas dan bawah dipahamkan. Sebetulnya semua itu ada solusi. Apapun ruwetnya, apapun sibuknya, apapun sulitnya, itu pasti ada jalan keluar. Solusinya. Wasawirhum bil amri, dipermusyawarahkan. Itu mungkin itu saja gambaran saya. Terima kasih, sangat-sangat menginspirasi untuk calon-calon generasi sandwich yang akan datang. Harus persiapkan ilmunya. Kemudian ketika jenengan memasuki generasi sandwich, harus bisa memilih calon istri yang bisa mengetahui mana memahami itu fungsi dan mana itu gengsi. Demikian Yai,
Ya. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya bisa hadir di podcast Kementerian Agama. Oke, Kita terima berbincang santai tapi banyak hikmah Amin, yang bisa kita ambil. Amin. Semoga pada kesempatan berikutnya Iya. kita bisa menyampaikan yang lebih bermanfaat dan juga mohon maaf apabila dalam pembahasan ini ada kurang kata, tutur kata yang kurang tepat. Kita juga masih berusaha menjadi generasi sandwich yang mampu dan selamat dunia akhirat. Amin. Sama-sama. Dari saya selaku moderator acara, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.